Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benik. Sekarang kita sudah masuk ke sesi AMA yang ke-38. Pertanyaannya bagus banget, guys. Gila nggak? Di kali ini nih ada orang yang nanya dia mau bikin perusahaannya IPO. Wah, menarik nih. Ada orang mau IPO nanya di serial AMA Benik. Penasaran nggak lu? Pertanyaannya kayak apa sih orang yang mau IPO ini? So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari G2TJ. Pak Ben, saya ada rencana untuk IPO perusahaan saya. Oh, mantap dong. Dalam jangka waktu yang cukup singkat, apakah kami sebagai calon emiten ini selain menjaga fundamental bisnis kami dengan baik juga harus ikut menjaga pergerakan saham kami? Atau cukup serahkan saja kepada mekanisme pasar yang terjadi? Karena kalau seandainya kami sebaiknya juga harus menjaga pergerakan saham itu, berarti kami juga secara tidak langsung harus bekerja sama dong dengan bandar-bandar itu. Dalam bisnis style kami komitmen untuk menjaga kinerja dan perkembangan perusahaan kami. Tapi bagaimana dengan nilai saham kami nanti? Jika faktanya mindset investor saham itu masih banyak yang berjiwa gambler seperti itu. Ini kan jadi ibarat lingkaran setan yang tidak pernah putus. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa dari G2TJ. Dan gua kalau lihat, dan kalau lu baca tulisan dia, pertanyaan dia, lu harus baca detail, itu bagus banget. Dan kayaknya dia mau lakukan IPO, dan dia mau berbisnis dengan niat yang tulus, semoga ya, dan benar-benar jalankan bisnisnya dengan amanah dan bagus. Kenapa? Karena dia sangat-sangat konsisten and concern juga dengan pergerakan sahamnya. Jadi kemungkinan besar dia punya mindset mau memperkaya kita, kamu, para investor retail yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang kamu lakukan itu sangat baik dan sangat bagus. Ketika kamu mau IPO, kamu udah langsung merasakan dan memikirkan bagaimana pergerakan saham kamu supaya investor kamu untung. Itu sangat bagus. Nah, yang kedua, soal pertanyaan kamu. Kamu merasa kamu harus kerjasama dengan broker, dengan market maker, dengan bandar-bandar mafia-mafia ISG. Kenapa? Buka-bukaan aja lah. Gue sendiri tahu lah, karena temen gue juga banyak ya di sana. Itu banyak yang buka jasa untuk maintain harga saham. Jasa pertama. Dan jasa yang kedua apa? Jasa untuk manipulasi harga saham. Ada juga, guys. Nah, lalu dulu yang ketiga yang paling seru. Ada juga jasa untuk menggambar candlestick. Jadi lu asal tahu aja nih rahasia ISG nih. Di luar sana itu ada orang buka jasa untuk gambar candlestick. Lu mau pola apa, pesen hari ini, bayar, jadi. Nah, ini kejadian di semua market, apalagi yang super chaos ya, kayak dunia komoditas, exchange, lalu cryptocurrency, itu paling gila. Transaksinya apa? Ya palsu-palsu aja, jual beli, seolah-olah ada transaksi hidup, padahal apa? Dia lagi. Jadi gampang, ada saham mati. Pura-pura aja, gua pura-pura pasang bidding, mau beli, ada yang jual, transaksi loncat kiri, loncat kanan, padahal cuma pindah kantong yang sama. So, itu banyak dilakukan lah, apalagi generasi sebelum COVID, masih ada orang yang namanya bencok, itu hal yang mafhum lah dilakukan. Nah, jasa-jasa seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang nggak bener. Jadi, gua tuh harus bilang sama lu buka-bukaan, jasa-jasa maintain chart, jasa-jasa maintain harga saham, jasa-jasa ngebom saham, dan lain sebagainya. Ya, itu menurut gua nggak bener lah. Ada juga beberapa perusahaan yang memang wajib lakukan itu, karena gue lihat ada beberapa perusahaan yang sangat bagus, kualitas manajemennya juga sangat bagus, bisnisnya bagus, and orangnya juga amanah ya. Cuman harga sahamnya nggak kemana-mana. Ya gue bilang gini, itu nggak ada masalah untuk lu tetap lakukan apa yang lu lakukan gitu loh. Nggak usah lu ikut-ikutan gaya mafia-mafia IISG, capek-capek buang duit untuk pom-pom saham, untuk bayar orang gambar candlestick, pesen candlestick, bahkan sampai bikin transaksi-transaksi palsu biar seolah-olah sahamnya hidup. Nggak perlu. Kenapa? Karena yang namanya investasi, investor sejati itu makin hari makin banyak. Makin kesini orang makin sadar, itu palsu semuanya. Tidak ada jalan pintas menuju kaya. Lu harus investasi untuk masa depan lu. So, at the end of days, yang namanya bursa efek itu adalah alat timbangan nih. Kalau yang awal itu cuma alat voting untuk orang judi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang naik besok, mana yang turun besok. Tapi dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang dia akan menjadi seperti pohon. Akarnya makin banyak, batangnya makin besar, buahnya makin lebat. Sepanjang ya lu berbisnis dengan benar gitu. Jadi nggak usah terpengaruh dengan yang namanya pergerakan saham harian, pergerakan saham mingguan, bulanan, itu semua hoax lah. Yang ada apa? Duit lu habis hanya untuk maintain itu. Duit lu habis cuma buat bayar bandar, mafia, market maker. Kasih jasa-jasa palsu nggak ada hubungan dengan usaha lu. Orang-orang yang ketakutan gitu ya, ketika mau IPO, waduh nanti saham gue dipermainkan sama bandar, nanti gini kalau gue nggak bayar jatah preman. Nggak ada masalah bro. Kenapa? Ketika lu jual saham di pasar IPO, itu udah masuk ke secondary market. Artinya apa? Mau harga saham naik 30%, mau harga saham jatuh 90%,
Kalau fundamental lu bagus, masalahnya di mana? Ya nggak ada masalah. Itu kan cuma transaksi antara pembeli dan penjual di bursa efek. Real bisnis lu, katakan bisnis lu senilai 1 triliun. Di sini orang transaksi sehingga bisnis lu senilai 400 miliar atau mungkin 3 triliun. Ada masalahnya nggak dengan lu? Nggak ada. Lu tetap jalanin aja usaha lu. Karena yang dijual mereka tuh bukan saham lu ya. Yang dijual belikan oleh mereka adalah saham mereka sendiri. Yang dijual ke orang lain, dijual lagi. Nggak ada hubungannya dengan bisnis inti lu. Kenapa? Karena lu bukan pemain saham. Jadi mindset lu adalah lu nggak usah terlalu pusingin itu semua. Jalanin usaha lu dengan benar. At the end of days, yang namanya investor, yang namanya big fund, dia akan taruh dananya di perusahaan yang pasti and jelas. So, dalam jangka panjang, perusahaan yang oke, harganya saham naik terus. Sama seperti sahamnya Pak Romat yang kemarin kita bicarakan di Malang. Jadi, selamat buat lu yang udah multi-bagger lah. Congrats, gue salut. Teman-teman di Kalimantan ternyata banyak yang udah tahu kodenya. Ternyata terlalu gampang, Dam. Jadi mereka udah cuan gede. Congrats lah. Nah, itu yang gue mau bilang ya. Dan lu juga jangan takut ya. Makin kesini makin banyak kok orang yang review saham-saham yang orang jarang ngelirik. Kalau zaman dulu orang beli saham kan cuma Mandiri, BRI, BCA, aduh bosen lah, aduh. Cuman makin sekarang orang makin sadar, makin punya otak bahwa saham di IHSG itu ada banyak. Penipu banyak gitu loh, tukang tipu banyak di IHSG ya. Tapi saham yang bagus juga oke. Juga ada banyak kok. So don't worry lah. Gak usah capek dengan secondary market. Fokus dengan main bisnis lu, kembangin perusahaan lu. Urusan harga saham lu di secondary market gak ada hubungannya. Kecuali lu mau gadai saham lu. Makanya lu perlu mempermainkan secondary market. Tapi itu udah lain konteks ya, itu namanya lu juga jadi mafia. Atau ya lu ada kepentingan pengen ride isu, jadi lu pom-pom ini saham, supaya nanti di harga tinggi lu ride isu, lu bisa dapat duit dari publik. Ya itu udah mindset yang salah lah. So lebih baik better fokus dengan real bisnis lu. Investor sejati tidak akan peduli dengan pergerakan harian, pergerakan detikan, pergerakan jam-jaman. Nggak ada masalah. Kalau memang target market lu perusahaan yang bagus, lu mau dapat investor yang berkualitas, fokus dengan usaha lu, dalam jangka panjang, bukan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Seperti Bank BCA, at the end of days itu perusahaan dengan market cap yang besar di Indonesia. Orang believe dengan usahanya, direksinya fokus kembangin usahanya dengan amanah, dengan trust. So, itu sesuatu yang nggak bisa dibeli, dan lu nggak usah capek-capek pikirin soal market maker dan sebagainya ya. Tapi thank you, gue senang kalau makin banyak perusahaan yang bagus, mau IPO di Indonesia, gue sangat dukung. And gue harap kalau orang-orang kayak lu makin banyak ya yang mau IPO, yang memang betul-betul jiwanya itu mau bisnis dengan benar. Mau IPO untuk ekspansi usahanya, mau IPO untuk nambah kapasitas produksinya, bisa jualan lebih banyak. Wow, itu hebat lah. Pertanyaan kedua dari Andreas Kristianto 9908. Berkat Om Ben, aneh udah cuan 113%. Boys, mantap. Ada yang nanya lagi nih, di mana Om? Terus dibahas lagi. Nggak usah sebut nama sahamnya. Yang penting konsep Om Ben yang saya ambil, yaitu Meki Investing. Gampang banget cuan 100%. Nggak usah tiap hari saham dipelototin. Yang penting tenang, jangan main saham sama posisi keuangan buruk. Ntar kena mental. Ya. Thank you lah, congrats lah buat kamu yang udah cuan multi-bagger ya. Jadi ada manfaatnya kita bikin channel ini. Itu paling penting. Dan yang kedua sih, channel kita ini mau mengajarkan mindset investasi yang benar, which is bukan trading atau judi saham. Itu sama aja, trading sama judi itu sama b***nya. Jadi itu tujuan dari kenapa channel ini dibuat ya. Bahwa investasi itu gampang, investasi itu sangat-sangat mudah. Gak usah lu hafalin tuh kitab-kitab candlestick, bandarmologi, atau yang lebih gila lagi, astrologi. Nggak ada itu geger otak isinya orang di situ semua. Itu semua hoax gitu loh. Investasi yang benar adalah yang kita ajarin bahwa lu lihat perusahaannya, produknya, datengin pabriknya. Kalau bisa lu dateng, ngobrol sama orang-orangnya, manajemennya, karyawannya, lihat bagaimana dia jalin bisnisnya, and that's it gitu loh. Ya kalau perusahaannya bagus ya harga sahamnya naik. Udah sesimpel itulah. Tapi kalau perusahaannya tipu-tipu, direksinya, hobinya korupsi, keluar masuk penjara, inilah yang agak aneh. Makanya banyak orang kena tipu ya di Waskita, di USBP dan lain sebagainya. Dibikin chart-chart yang bagus gitu. Aduh. Padahal kalau lu memang lihat dunia nyata, lu buka mata lu nggak percaya itu apa kata grup-grup saham palsu, apa kata ahli-ahli candlestick itu di luar sana, semua pada zaman itu bilang Waskita bagus, SBP bagus, Sampurna bagus, Unilever bagus, tukang tipu semua. Kenapa? Karena faktanya ya nggak seindah itu.
Percuma lu gambar candlestick, lu bayar jasa candlestick, gua tau lah ada yang sampai bayar 3 miliar cuma buat bayar candlestick jasanya doang. At the end of the day apa? Kalau bisnisnya jelek, mau nggak mau saham lu juga nyungsep bro. Percuma lu buang-buang duit bayar jasa-jasa itu ke market maker, ke bandar. Investasi yang real-real aja lah lu kalau mau investasi. Disuruh invest di mana? Lu invest di Bandung. Lu mau invest di mana di Bandung? Di Setiabudi, buka usaha apa? Mixway. Nah, pakai otak lu lah kalau ditawarin investasi itu lu harus pergi ke Bandung, cek di Setiabudi, trafficnya bagus nggak? Rame nggak? Kalau buka di sini ada berapa motor yang lewat sehari? Ada berapa mobil yang lewat? Itu kan investasi kan? Lu lihat pakai mata kepala lu rasakan di situ kan. Jadi bukan cuma baca-baca, oh menurut candlestick ini nggak bagus nih buka di Setiabudi, ini kan nggak mungkin ya. Bagusnya menurut candlestick ini bukanya di Pasteur nih, kan bodoh ya orang kayak begitu kan. Jadi investasi itu ya yang pasti-pasti aja lah, yang kayak dunia nyata lah. Pakai akal sehat lah, udah selesai. Oke, congrats. Halo guys, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang membahas tentang sekolah saham Benix guys. Kemarin season pertama baru aja selesai nih. And ternyata masih banyak orang yang nggak kebagian tempat guys. Nah buat teman-teman yang belum kebagian dan pengen segera join bersama sekolah saham Benix untuk belajar gimana sih caranya mengevaluasi sebuah saham, gimana sih caranya membaca laporan keuangan khusus untuk pemula, di season 2 ini kita akan luncurkan lagi sekolah saham Benix di bulan Oktober 2023. Kamu bisa langsung segera daftar sekarang juga. Kenapa? Karena bulan ini lagi ada promo diskon 30%. Ya bulan depan udah nggak ada lagi promonya diskon 30%. Di sini kita akan belajar basic investasi, dasar dari segala dasar ilmu investasi saham ala Benix Make Investing, yaitu apa? Fundamental analisis. Dan kita juga akan belajar bagaimana mengevaluasi yang namanya laporan keuangan. Nah jadi ini betul-betul ilmu investasi yang dasar dari segala dasar lah, basicnya lah. Kita nggak akan belajar soal 16 jenis saham, kita nggak akan belajar soal Make Investing, nggak. Kita akan belajar satu unsur dari Make Investing yang namanya quantitative investing dalam metode menganalisis secara fundamental. Nah, selain membahas dasar-dasar laporan keuangan, dasar-dasar valuasi harga saham, kita juga akan membahas sesi khusus dengan mengundang pembicara nomor wahid, guys. Kita punya pembicara, kamu tahu, mantan Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Lalu siapa lagi yang akan memberi kamu pelajaran? Orang-orang dari dunia investasi, perusahaan-perusahaan capital, perusahaan-perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, yang sudah kita pilih pembicara yang nomor wahid untuk ajarin kamu. Dan yang paling penting, di season 2 ini kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa dari perusahaan batubara. Lu tahulah orang terkaya di Kalimantan, pengusaha batubara, Haji Sam. Siapa yang nggak kenal? Nah, tangan kanannya nih, kemarin baru aja resign. Kita telepon, lu mau ngajar nggak di sini? Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan batubara dan pengen belajar rahasia batubara, ayo kita interview, ayo kita ngobrol, ayo kita belajar bareng sama tangan kanannya Haji Sam nih. Nah, buat lu yang penasaran bagaimana investasi yang benar, dasar-dasar yang investasi, segera bergabung di Sekolah Saham Benix, klik link di bawah ini, www.sekolahsahambenix.com. Segera daftar untuk dapat diskon 30% ya, khusus bulan ini aja loh. So, teman-teman segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di Sekolah Saham Benix Season 2, khusus untuk pemula yang ingin belajar investasi dengan cara yang benar dan masuk akal. Ilmunya nyata, pembicaranya nyata, berdasarkan data dan fakta. So, segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di Sekolah Saham Benix Season 2 di bulan Oktober 2023. Segera daftar, jangan sampai ketinggalan. See you guys. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram, hervandi09. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di benix.official yang ada centang birunya. Kemarin gue barusan di DM sama abang kelas gue. Dia all in di WSKT om. Per hari ini dia nyungsep 66% alias loss 208 juta. Alhamdulillah, gue kenal channel ini dari tahun lalu. Makasih banyak Om Ben. Astaga guys, lagi-lagi korban berjatuhan guys ya, ini realita. Dunia investasi di Indonesia, hobinya apa? Nyungsep. Hobinya apa? Tambah miskin. Mereka cita-citanya menjadi kaum 90% yang hobinya cut loss, beli saham-saham sampah gitu loh. Dari sejak dulu gue bilang, cuma orang tolol yang beli saham waskita. Nah, hari ini mereka terbukti bisa merealisasikan ketololan itu. Ya, inilah saat-saat yang bersejarah ya bagi dunia saham di Indonesia ya. Karena zaman itu ketika gue bilang waskita itu busuk, sampah, orang pada bilang ini kan BUMN, perusahaan bagus, aman, dilindungi negara. Tapi nggak usah khawatir lah, banyak kok orang gila. Jadi gue bahkan ada ketemu, kita kan ada bikin sekolah saham ya. Gue berulang kali bilang begini. Dia bilang, Pak saya mau invest di perusahaan itu TBK nih. Direkturnya itu terkenal Pak, dia mantan direksi BUMN. Jadi orangnya hebat, saya terpercaya tuh Pak, pasti bisanya bagus. Gue bilang, justru karena dia mantan direksi BUMN, gue sih bakal makin ketakutan untuk investasi di perusahaan itu. Kenapa? Karena lu untuk menjadi direksi BUMN nggak dibutuhkan. Untuk menjadi direktur di sebuah BUMN, yang lu butuhkan apa? Koneksi. Lalu apa yang lu butuhkan kedua?
duit gitu loh. Jadi ini fakta bahwa di dunia badan usaha milik Nigeria, ya kalau di Indonesia mah bagus ya, tapi kalau di BUMN ya, badan usaha milik Nigeria, bukan rahasia, lu mau jadi direktur itu modalnya cuma dua. Lu punya koneksi di Dewan Perwakilan, atau di kementerian, atau di pemerintahan, atau dukungan politik lu kuat ya. Nah yang kedua nih, lu punya duit buat bayar upeti lah. Jadi kemudian kalau ada orang bilang, oh gue mau investasi di perusahaan ini karena direkturnya Wahid tuh, mantan direksi BUMN. Itu bukan indikator bagus ya. Itu justru indikator yang menyeramkan kalau menurut saya pribadi. Tapi tentu ya banyak orang-orang yang bodoh gitu kan, yang hobinya cut loss gitu ya. Jadi mereka akan beli saham-saham sampah lah. Jadi ya selamatlah buat teman-teman yang lolos dari maut. And by the way ya, kejadian di Waskita itu bukan yang terakhir. Ada loh, satu saham lagi nih, milik Nigeria juga bro. Nah mereka udah ngebet nih, mau kayak Waskita nih. Kalau Waskita harga sahamnya cuma anjlok. Kalau saham ini cita-citanya apa? Bangkrut guys. Kamu pasti kalau followers Jatibenik udah tahu dong nama sahamnya apa. Oke guys, thank you banget buat kamu yang udah kasih pertanyaannya. Keren-keren, asli bagus banget. And semoga bisa membantu perjalanan investasi kamu. Sampai ketemu di serial lama yang selanjutnya. Buat kamu yang pertanyaan belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir. Langsung tulis aja pertanyaan kamu di bawah ini. Atau kamu juga bisa langsung DM, langsung inbox ke Benix ya, di akun Instagram kita. Nanti kita akan jawab pertanyaan kamu di serial lama yang selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.